Puji Tuhan, haleluya, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita mau baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah berbicara tentang hal kekhawatiran yang disampaikan sendiri oleh Yesus ketika Yesus masih berada dalam dunia ini, ya saudara-saudara. Sekali lagi firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, saudara-saudara, satu hasta ya, setara dengan 45 cm. Nah, kita bisa mengambil contoh sendiri 45 cm itu seperti apa. Tetapi di sini Yesus berkata bahwa orang yang hidup di dalam kekhawatiran tidak bisa menambahkan satu hasta saja atau 45 cm pada jalan hidupnya. Tidak ada yang tahu tentang kehidupan kita ya saudara-saudara. Kita tidak pernah tahu. Tetapi di sini Yesus memberikan pandangan kepada orang-orang yang pada saat itu dan tentunya kepada kita saat ini bahwa janganlah hidup di dalam kekhawatiran atau kecemasan atau ketakutan. Karena itu tidak akan menambah satu hasta pun dalam jalan kehidupan kita saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kondisi dunia, bahkan mungkin kondisi kehidupan kita di saat-saat ini, banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Kita tidak bisa memungkiri itu. Bahkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, banyak yang hidup di dalam kekhawatiran. Cemas ya saudara-saudara. Aduh, jangan-jangan nanti seperti apa? Kira-kira seperti itu ya saudara-saudara. Tetapi dari firman Tuhan yang kembali kita baca saat ini, mari kita mau sama-sama belajar untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Karena Yesus sendiri berkata demikian, tidak ada yang bisa menambahkan sehasta saja dalam jalan kehidupannya kalau dia hidup dalam kekhawatiran. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saja kita belajar kembali dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan saat ini, saudara-saudara. Bagaimana ketika seseorang itu hidup di dalam kekhawatiran, bagaimana seseorang itu ketika hidup dalam kecemasan hidupnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kekhawatiran tidak tergantung dari tempat atau apapun, saudara-saudara, tetapi itu sebenarnya kondisi hati kita. Kalau hati kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan ya saudara-saudara, ya tentu ada yang berkata bahwa apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi saudara-saudara. Nah, saat ini mari kita mau pegang kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Mari kita belajar untuk percaya kepada firman Tuhan. Percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu menjaga, Allah yang mampu menyertai kehidupan kita di masa sekarang bahkan nanti. Karena terkadang kekhawatiran kita adalah hal yang nanti akan kita lakukan ya saudara-saudara. Misalnya kita merencanakan sesuatu untuk beberapa bulan ke depan. Dan terkadang yang kita rencanakan ini kita khawatir, wah nanti kira-kira seperti ini enggak ya, nanti berjalan tidak ya, atau apapun hal yang kita khawatirkan. Tetapi di sini lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama ya saudara-saudara, mari kita mau belajar untuk tidak hidup khawatir. Karena di sini sudah berbagai macam contoh yang Yesus katakan bahwa jangan kamu khawatir, bunga di padang saja dia hiasi. Jangan kamu khawatir saudara-saudara, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, di sini dikatakan di ayatnya yang ke-30 ya, saya akan baca firman Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara-saudara, saya sangat terharu membaca firman Tuhan ini saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa rumput
rumput yang di ladang saja didandani, yang hari ini ada dan besok tidak ada, saudara-saudara. Apalagi kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Masakan kita tidak hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Mari saya mengajak saat ini kita bersama-sama untuk belajar menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Belajar untuk menaruhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita, rencana kita, masa depan kita hanya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan itu akan nyata bagi kita. Asalkan kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, saudara-saudara. Amin. Kita mau tidak hidup dalam kecemasan, saudara-saudara. Memang dunia ini semakin jahat, semakin membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Tetapi lewat firman Tuhan yang datang kepada kita, yang kita selalu baca setiap hari, menguatkan iman percaya kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja dan puji setiap hari adalah Allah yang mampu meluputkan kita dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami semua saat ini. Biar kami tetap terus belajar percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tidak khawatir untuk apapun yang akan kami makan, yang akan kami minum, dan yang akan kami pakai. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup memenuhi semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa terus ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Tuhan Yesus Engkau Allah menyertai, memberkati. Terlebih khusus bagi sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Engkau pulihkan, sembuhkan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan perekonomian, pergumulan kehidupan Tuhan, Engkau Allah buka jalan, Engkau Allah menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.